Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi. Pak mewakili daripada GTI Pak. Nah, di gimana proses-proses perkembangan daripada hukum di wilayah Polres Buleleng ini Pak? Bahwa ada satu sisi masyarakat Buleleng sebagai dia sudah pembeli dijadikan tersangka. Menurut Pak, gimana pandangan Pak sendiri sebagai satu sisi pemerhati daripada hukum-hukum yang ada di wilayah Buleleng ini? Terima kasih Pak. Jadi kami dari Kontrol Sosial Masyarakat merupakan bergabung di Garda Tipikor Indonesia. Kami selaku ketua DPC Buleleng, di mana mendengar dan kita istilahnya menggalilah dengan informasi-informasi yang sebenarnya terkait dengan adanya dugaan penipuan. Di mana setelah kami telusuri sebenarnya daripada saksi-saksi kita, sebelum kita menemukan data-data yang benar atau saksi-saksi yang benar, kami tidak akan mau menyampaikan hal kepada penegak hukum. Dengan demikian, dengan adanya bukti-bukti yang kita dapatkan, jadi bukti-bukti semua secara valid kita dapatkan, pernah terjadi peristiwa yang menimpa masyarakat juga dikriminalisasi ya, oleh pengacara bersama-sama dengan penegak hukum, oknum penegak hukum terkait. Nah ini saya sangat benci nih. Kebetulan kami selaku pemerhati ya, istilahnya juga kontrol sosial masyarakat. Mari kita mohon pada penegak hukum agar menegakkan hukum yang benar. Kenapa sih orang sudah jelas pembeli tanah dengan kwitansi lengkap, dengan akte ada, terbit sertifikat, ya, dan saksi-saksi penguailan uang ada, bukti kwitansi ada, saksi ada, kenapa bisa jadi tersangka? Nah inilah perlu kita dari kontrol sosial akan mengkawal daripada laporan-laporan masyarakat, notabene maupun pelapor dan terlapor, kami tetap akan mengkawal dalam hal untuk berkoordinasi kepada penegak hukum yang betul-betul menerapkan hukum yang benar. Sangat ironisnya, aneh nih, masa pembeli notabene berniat baik, beretikat baik, dan sudah memiliki diterbitkan sertifikat atas nama, ya, sepatutnya ini harus mendapat perlindungan hukum. Kenapa dijerat oleh hukum? Nah ini saya mohon pada oknum penegak hukum harus jelas bagaimana. Nanti pun itu pelapor menggunakan narasi lain, tolong pelapor dan pelapor minimal harus mendapat perlindungan hukum. Nah ini saya harapkan kepada bapak-bapak notabene yang di bagian berfungsi penegakan hukum, mohon berikan perlindungan hukum masyarakat kita. Jangan diintimidasi, jangan dikriminalisasi. Ini kami sekarang sudah tidak zamannya seperti ini. Kalau dulu bolehlah, kalau sekarang mohon dengan sangat kami dari kontrol sosial masyarakat, notabene kami bergabung di Garda Tipikor, kami juga selaku Kepala Biro Jurnal Patroli di Buleleng. Bagaimana Buleleng ini jangan sampai terjadi peristiwa yang seperti dulu. Dulu sudah ada juga terkait dengan pencurian seng, notabene saya dapat putusan ini menyuruh. Justru yang menyuruh, anggaplah kalau itu benar menyuruh, kok kenapa yang menyuruh saja dipidanakan? Yang disuruh tidak ada BAP, tidak ada saksi, itu berdasarkan keputusan, berdasarkan tuntutan jaksa. Setelah saya temukan semua. Nah ini saya harapkan kepada penegak hukum, jangan misalnya istilahnya amis ke bawah ya. Jangan istilahnya melihat hal-hal yang misalnya notabene untuk ada dorongan-dorongan. Ini sangat diduga, juga ada rekayasa kasus ya. Inilah namanya merupakan kejahatan hukum kepada masyarakat. Saya mohon kepada Bapak
Kapolres, Pak Kajari Buleleng, agar betul-betul istilahnya mengkaji, meneliti mana yang benar, mana yang salah. Bisa dijelaskan ya Pak Gede, dalam artian yang Pak katakan tadi dengan masyarakat siapa? Bisa dijelaskan gini inisialnya Pak, terlapor maupun yang dilaporkan Pak, dan juga pengacara yang Pak katakan tadi Pak. Jadi Bapak, mohon maaf, kami dalam hal ini tidak akan menyebutkan nama, namun inisialnya saja ya. Oke, siap. Kalau pengacara itu inisialnya BH, ya, BH ya. Kalau misalnya terlapor itu adalah AW, ya. Pelapor adalah MR ya? MR, ya. Nah, jadi kami tidak akan menyebut nama. Nah, nanti silakan nanti perkembangan. Sejauh mana Pak sebagai Pak satu sisi sebagai masyarakat Buleleng yang tahu yang bergabung dalam GT ini Pak, sejauh mana Pak mengetahui kasus ini Pak adalah Pak? Oke. Jadi kami mengkawal dari laporan ini, berdasarkan ini kami jadi saksi di Polres Buleleng dalam hal penyerahan bukti penjualan, bukti pembayaran, kwitansi, termasuk juga akte sertifikat itu. Ini buktinya. Saya selaku saksi di Polres Buleleng dalam hal menyerahkan bukti barang ya, benda atas nama nih ada satu, ini 2 lembar surat pernyataan saksi yang mengetahui tentang pembayaran tanah, pelunasan pembayaran tanah. Ya, ada juga yang menerima uang hasil penjualan tersebut, karena notabene sertifikat itu pernah digadekan, yang nebusin pihak yang mau beli. Ya. Ini saya lampirkan, saya jadi saksi. Oke. Yang kedua apa Pak? Bukti yang Pak kirim. Yang kedua, ini ada pas foto, bukti penandatanganan pernyataan dari pihak yang menjadi saksi, yang tahu bahwa si kronologis daripada pembelian tersebut. Jadi memang situ sudah lunas. Dan itu ketiga 2 lembar foto KTP saksi yang menerangkan bahwa pihak AW itu telah membayar lunas di hadapan petugas BPN maupun yang mengaku notaris. Itu keterangan dari saksi. Nah, itu ada 2 saksi. Udah gitu, ini kwitansi pelunasan yang senilai berapa ini? 586 juta. Berarti sudah dibayar lunas sudah? Nah, ini buktinya. Oke. Ya, ini bukti kwitansinya. Nah, ini pun disaksikan oleh 2 orang saksi dan 3, ada banyak saksi lah. Cuma kita cukup 2, lebih dari 1 saksi. Ya. Oke. Nah, terkait ahli ini Pak, dengan fakta yang baru Pak temukan daripada Pak sendiri, Pak mewakili daripada GT ini Pak, apa langkah-langkah hukum yang Pak lakukan ini Pak? Ya, kami sangat kasihan kepada pihak yang terkena kriminalisasi ini. Dari warga, nanti saya cari warga itu yang berinisial AW agar dia melakukan upaya hukum terhadap putusan pencurian seng tersebut, karena ini ada bukti nopung. Nanti akan kita ajukan, suruh menyarankan untuk ajukan PK. Nah, kebetulan kami dari Garda Terbuka memiliki advokasi. Nanti kami tanpa bayar, ya, tanpa bayar. Artinya kita mengklarifikasi nama baik dari pihak pasien. Beliau juga seorang, menurut informasi beliau adalah seorang PNS ya, petugas LP katanya. Sampai dia berhenti menjadi PNS, dipecat gara-gara mencuri seng 5 lembar dan 1 batang kayu. Notabene bukan merupakan dia tahu. Nah, berdasarkan keterangan saksi yang jelas, ini ada rekaman dan ada bukti. Nih, saksi. Nih,
Ya ini kesaksiannya jelas. Kalau dalam tuntutan jaksa, ini saya dapat juga ini hasil dari tuntutan jaksa, ya. Nah itu. Nah ini tuntutan jaksa ini. Nah, ini tuntutan jaksa. Di sini dikatakan menyuruh mengambil barang, ya, menyuruh mengambil barang. Di sini jelas. Ini. Nih. Yang jelas itulah, menyuruh mengambil barang. Kenapa yang menyuruh saja, anggaplah kalau benar dia menyuruh, kenapa yang menyuruh saja dipenjarakan? Kenapa yang ngambil tidak dipenjarakan gitu ya? Yang mengambil kok tidak dipenjarakan? Ya. Aneh kan? Iya, betul. Nah, setelah kami telusuri dari kami dari Garda Tipikor mencari pembenaran, karena kami menelusuri data-data dulu. Nah, kebenaran kesaksian ini, dia disuruh oleh Budi Hartawan. Menurut ini, ya, disuruh sama Budi Hartawan, seorang pengacara, dan didampingi oleh Adi Alvan, termasuk anaknya Budi Hartawan. Notabene si pihak yang disuruh menaikkan itu berdasarkan pernyataannya ini, kita tidak tahu ya, benar keterangan dan rekaman saya rekam bahwa sudah diberitahu si Budi Hartawan sama Adi Alvan itu bukan sengnya Budi Hartawan. Berarti di kesaksian inilah kebenaran yang sejati jadinya, Di sinilah kebenaran yang sejati. Itu bukan merupakan milik seng, itu adalah milik seng bosnya katanya. Itu. Nah, dia siap bersaksi dan siap ini sudah membuat pernyataan ini. Dengan adanya bukti yang baru ini, Pak, apa langkah-langkah yang Pak lakukan sekarang ya, Pak? Ya, sekarang sebatas saya menyarankan kepada korban, apakah dia mau melanjuti mau enggak, urusannya dia. Kita tidak akan mendorong, ya. Kalau memang berdasarkan fakta yang ada ini, ada bukti nopo, ya PK saja untuk mengklirkan nama baik kita. Itu. Tapi saya tetap kawal. Saya sebatas mengkawal, bukan saya menyarankan. Ya. Jadi kami mengkawal untuk menegakkan kebenaran. Ya, saran saya terkait ya istilahnya satu sisi dari pihak istilahnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, Pak. Ini karena sudah ingkrah, Pak. Oke. Namanya itu kan kita menghargai dan menghormati hukum, Pak. Dengan upaya hukum kita adalah PK. Kita tidak ini, kita mau artinya mem-PK peninjauan kembali terhadap putusan yang diputuskan oleh pengadilan. Ya. Jadi bukan polisi yang salah, jaksa salah, enggak. Itu berdasarkan data yang diberikan itu karena mengesampingkan saksi-saksi undecat daripada korban. Ya, Ini fakta ini. ya. Ya. Nah ini saya akan tetap kawal lah masalah ini. Ya. Tapi saya tidak menyarankan masyarakat harus begini-begini, enggak. Itu punya hak dia sendiri. Kita menegakkan keadilan yang sepatutnya kita raihkan, karena setiap hak manusia warga negara berhak untuk satu sisi dapat perlindungan kan ya, Pak. Nah, kan terkait hal itu, Pak, Pak Gede. Jadi apa istilahnya hal-hal yang Pak disampaikan terkait masyarakat yang kena kasus seperti ini, Pak? Maksudnya? Apa yang Pak harapkan itu loh, Pak, dengan masyarakat ini, dengan baik kepolisian, baik yang disangkakan Pak dalam hal ini, Pak, dalam apa langkah-langkah yang Pak harus ginikan, Pak? Saya berharap pada penegak hukum terkait yang menangani notabene permasalahan ini, kasus ini, mohon tegakkan hukum yang sebenarnya aja lah. Itu. Jadi udahlah, yang penting jangan tebang pilih kayak jangan tebang pilih. Ya. Jadi intinya begini, kalau sudah ada pembuktian, pembayaran, akte, sertifikat, ya udah. Kalau memang dia keberatan yang penjual kan aneh. Ya. Kenapa logikanya ini? Logika loh, logika. Kenapa dari 2017 itu terjadi transaksi jual beli telah lunas dibayar dan sudah bersertifikat atas nama pembeli, 2020 dilaporkan belum bisa membuktikan, 2001 kok lagi pembeli yang notabene sudah menandatangani akte dan sudah menerima tanda
terima lunas pembayaran tanahnya dan sudah disaksikan oleh. Dan 2022 jadi tersangka dia jadinya. Iya, 2022 kok justru bisa jadi tersangka, kemana logika hukumnya? Jadi kita jujur, kami awam hukum loh. Miris lihatnya Pak ya? Miris Iya, miris ya. Kalau begini aja apa kata dunia? Kalau begini penegakan hukum, ini sangat-sangat berharap kepada penegak hukum agar betul-betul bijak lah. Nanti pun dia pelapor tetap dapat perlindungan hukum. Masyarakat tetap dapat perlindungan hukum. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Itu saya harapkan. Oke. Jadi pada Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak dari Kejati maupun Polda, termasuk Mabes Polri, sampai ke instansi terkait yang berwenang lah. Mohon penegakan hukum yang jangan tebang pilih. Kalau yang benar dibenarkan, kalau yang salah sudah harus melakukan sesuai dengan perbuatannya. Terima kasih, cuma itu saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih Pak Gede atas waktunya yang diberikan pada kami tim media Belian. Terima kasih. Ya.